Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, khatib berpesan yang pertama dan utama agar kita semua menjaga takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab mereka yang berbahagia baik di dunia sampai di akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan penuh cinta, bulan kerinduan, karena di bulan ini adalah bulan dilahirkannya sang pemimpin, sang teladan, sang kekasih kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahkan akan memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu hari di mana jutaan umat manusia, kaum muslimin di berbagai pelosok negeri, bahkan di berbagai negara memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat di surah At-Taubah ayat ke-128 yang tadi khatib bacakan, Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita sebagian dari keutamaan sifat-sifat yang mulia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sifat-sifat utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dan wajib kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setidaknya ada 3 sifat dari banyak sekali sifat keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh dan juga kita teladani sehingga hidup kita mencapai derajat yang amat tinggi. Di antara sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kesabaran, tidak ada manusia lebih sabar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, sejak kecil beliau yatim, 3 bulan dalam kandungan sudah wafat ayahnya. Lalu setelah lahir beliau dipisahkan dari ibunya untuk menyusu kepada Halimah atau Thuwaibah dari Bani Sa'diyah. Di usia 5 tahun beliau dikembalikan kepada ibu kandungnya, dan di usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibu kandungnya juga. Lalu beliau tinggal bersama kakeknya hanya 2 tahun. Setelah itu kakeknya wafat di usia beliau 8 tahun. Atau kalau sekarang adalah anak kelas 2 SD. Kemudian beliau ingin sekali punya anak laki-laki. Tapi ketiga anak laki-lakinya satu demi satu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Qasim, sehingga beliau diberikan gelar Abul Qasim. Wafat ketika masih bayi. Kemudian Abdullah wafat ketika masih bayi. Dan yang terakhir anak laki-laki beliau adalah Ibrahim yang juga wafat ketika masih bayi. Tidak ada satu manusia di atas dunia ini yang diberikan cobaan lebih berat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau bersabar dengan semua cobaan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika beliau sedang ditekan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, 2 orang yang sangat beliau butuhkan, yaitu istri beliau yang senantiasa memberikan dana karena adalah seorang pengusaha wanita, dan juga paman beliau yang merupakan tokoh pejabat Quraisy. Dua-duanya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelindung engkau hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Anda tidak boleh tergantung kepada satu manusia pun dan tidak boleh mencintai siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat beliau yang luar biasa adalah kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan beliau mengulang-ulang surah Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau mengulang ayat ini sambil nangis. Salat malam terus menerus
nangis terus, sehingga kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk bertanya, tanyakan kepada Muhammad kenapa dia nangis terus, padahal Allah maha mengetahui. Maka Jibril pun menanyakan kepada beliau, Allah menanyakan kenapa anda nangis terus. Kata beliau, ya Jibril ummati, wahai Jibril, saya khawatir dengan umatku. Maka kemudian Jibril naik ke atas berjumpa dengan Allah, lalu kata Allah, sampaikan kepada Muhammad, aku tidak akan mengecewakan dia tentang umatnya. Kemudian berikutnya beliau diberikan doa yang tidak ditolak. Disebutkan beliau dikumpulkan bersama para nabi alaihimussalatu wassalam, lalu setiap nabi, kata beliau, berlomba-lomba berdoa kepada Allah. Lalu kata beliau, kecuali saya. Ditanya sama Allah, wahai Muhammad, apa keinginanmu? Ya Allah, doanya saya tunda nanti di akhirat untuk umatku. Dan bahkan wasiat terakhirnya, ketika seorang akan meninggal, semua orang yang dia cintai yang dia ucapkan. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, mungkin temannya, dan seterusnya. Tapi kata-kata beliau yang terakhir adalah ummati, ummati, as-salah, as-salah. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Begitu cintanya beliau kepada kita. Lalu apa yang kita balas sama beliau? Salawat sekedarnya saja, seingatnya saja. Baca sirah perjuangan beliau semampunya, kadang-kadang bahkan nggak sempat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat teladan beliau yang ketiga adalah rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di atas dunia yang lebih tawadhu, lebih rendah hati daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beliau itu kalau sudah jumpa dengan orang, beliaulah yang pertama kali mengucap salam. Padahal beliau adalah manusia paling mulia, Rasul terakhir. Kalau orang itu mendekat, beliaulah yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Kalau orang itu menggenggam tangannya, maka beliaulah yang terakhir melepas tangannya. Kalau dipanggil, beliau tidak pernah menoleh hanya kepalanya, tapi seluruh badannya menoleh untuk menghormati yang memanggil. Kalau beliau berbicara, beliau tidak pernah noleh kanan kiri, sepenuhnya melihat kepada yang berbicara sampai puas. Dan beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Dan kalau beliau berjalan, hampir-hampir lebih sering matanya melihat ke bawah daripada melihat ke atas, karena rendah hatinya beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang seluruhnya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sifat teladan beliau yang keempat adalah ibadahnya Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tadabburnya beliau. Dikatakan dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, bahwa ketika turun surat Hud itu sampai beruban rambut beliau. Kata beliau, syayabatni hudan wa akhwatuha, yang bikin saya beruban ini surat Hud. Dalam riwayat lain disebutkan surat Hud, surat Al-Mursalat, surat Al-Waqi'ah, dan idza syamsu kuwirat. Itu yang membuat beliau sampai beruban. Yang kedua, suara tangisnya. Disebutkan oleh para sahabat, yusalli bina wa fi sadrihi aziz ka'azizal mirjal minal buka. Beliau solat berjamaah dengan kami, dan kami dengar suara tangis beliau di dada beliau itu seperti air mendidih di dalam kuali. Ma'asyiral muslimin, bagaimanakah kita ketika solat? Apakah kita bisa khusyuk ketika solat seperti beliau yang sampai suara tangisnya seperti air mendidih dalam kuali? Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau juga pernah tahajud membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sidang Jumat yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat terakhir yang akan saya kemukakan pada khutbah yang singkat ini adalah kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali banyak orang yang salah faham, dikira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat miskin, yang sebenarnya beliau adalah sangat kaya. Dalilnya adalah disebutkan di dalam Quran, ya, di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidil qurba, ila akhiril ayat.
Sesungguhnya harta faid yang ditinggalkan oleh musuh tanpa peperangan itu adalah milik Allah, milik Rasul dan kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain dikatakan, ya surah Al-Anfal ayat ke-41, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusah walir rasul walidil qurba. 1/5 bagian dari ghanimah, yaitu pada saat peperangan dan musuh dikalahkan, 1/5 rampasan perangnya adalah untuk Allah, untuk Rasul dan kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam 2 ayat ini Rasul dan kerabatnya tidak pernah dipisahkan, tapi sekarang ada orang yang ingin memisahkan itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Hadirin, dengan harta sedemikian banyak, ketika beliau meninggal, beliau hanya memiliki 1 pedang, 1 kirbah tempat minum, dan perisai yang tergadai di orang Yahudi. Lalu harta yang sedemikian banyak kemana? Diinfakkan, dipakai membantu orang, dipakai dakwah, dipakai jihad fisabilillah, seluruhnya habis tinggal itu. Bukan beliau orang miskin, tapi harta beliau dipindahkan untuk negeri akhirat. Di dalam hadis dikatakan ketika perang Bahrain saja, itu permata berlian yang milik beliau itu 1 karung banyaknya. Ada seorang wanita yang membawakan makanan masih panas, lalu kata Rasul, buka kedua tanganmu, maka berlian itu dikasih tanpa beliau menghitung-hitung, sampai wanita itu gemetaran melihat berlian yang begitu banyak di tangannya. Beliau tidak pernah ngitung-ngitung dalam memberi sampai habis seluruh hartanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian beberapa sifat dari banyak sekali sifat-sifat mulia dan agung dari kekasih kita dan juga teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru sifat-sifat itu di bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita niatkan kita akan mengikuti beliau, mencintai beliau lebih dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.